kelas juga ya untuk lebih detailnya. Ini kita paparin dulu aja materinya apa. Terus ada yang namanya himpunan. Nah, himpunan juga tuh sebenarnya kita bisa kasih tahu juga himpunan tuh berupa kayak jenis-jenisnya gitu. Himpunan dan jenis-jenisnya. Ada yang bilang jenis bilangan gitu, ada yang bilang himpunan. Bedanya apa? Kalau jenis itu lebih kayak misalnya gini, oh ada bilang ganjil, genap, prima, asli, cacah, dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau himpunan itu dia biasanya dicakup atau selain di spill angkanya berapa aja, tapi dia dikasih kurung kurawal gitu. Jadi dia memiliki himpunannya gitu. Nah kayak gitu lah. Nanti kita coba detailkan juga. Terus beda himpunan sama jenis, tapi biasanya agak jarang juga sih kayak apa itu himpunan, nggak akan ada soal kayak gitu juga, tapi kayak kita kenal aja, oh ini masuk prima nih, ini masuk ganjil nih gitu aja. Kayak terus habis itu kita juga akan cek yaitu operasi hitungan. Nah ini sebenarnya hal dasar banget, basic gitu ya, operasi hitungan. Tapi kadang-kadang orang bisa terkecoh banget gitu terkait hal operasi hitungan. Contohnya kita coba kasih contoh ya. Contoh simple. Wait. Ada bentukan kira-kira ini jawabannya 9 atau 1 nih. Sebentar. Oke. Ada sempet nih. Kalau misalnya Haikal punya 6 dibagi 2 dalam kurung 2 ditambah 1. Ini jawabannya 1 atau 9. Kira-kira yang mana? Ini operasi hitungan ya. Ini basic sebenarnya. Ya, dibilang itu basic sih. Berapa? 9. Yakin 9? Apa 1? Ini kakak coba bikin 2 jalannya ya. Coba kalau misalnya di jawabannya 1 tuh kan kayak gini. 6 dibagi 2 dikali 2. 3. Atau dia nggak usah dikali kayak gini deh. Kurung 2 aja. Tetap kurung aja. Dikali 3. Ini. Nah, ini kan dia bisa bikin kayak, oh 6 bagi 6 nih, gitu misal ya. Ini 1. Nah, ini juga bisa 6 bagi 2. Oh, ini jadinya 6 bagi 2, 3 kali 3. Gitu. 9. Nah, jadi jawabannya mana? Ragu sih, Kak. Ragu ya? Ya, itu... Suka kecoh di sini. Nah, nanti kita coba ini ya, coba bahas lebih detail juga. Mungkin nanti kita pakai soal-soal contoh yang lebih panjang atau kompleksnya. Tapi intinya ada skemanya gitu. Jadi mulai dari awalnya apa dulu yang dicek gitu ya, tahapannya. Mungkin kalau di SMP, SD ataupun SMA itu cuma kabat aku doang kan, kali bagi tambah kurang udah. Nggak ada ngasih tahu terkait, kalau kabat aku kan kali bagi tambah kurang, berarti kalau misalnya ada kali nih katanya sama bagi, ya udah dia setara gitu kan. Terus baru misalkan kurang dan tambah gitu baru setara juga gitu. Nah kalau misalkan ada kurung sama ada pangkat nanti gimana gitu. Nah itu pembahasan lebih lanjut buat operasi. Jadi kalau untuk soal ini kita coba keep dulu ya. Semoga nanti kita bahas lebih lanjut. Kenapa jawabannya 1 atau 9 gitu. Jadi kita coba keep dulu biar Haikal penasaran. Jawabannya mana? Oke. Besok ketemu lagi kan ya? Insya Allah. Oke, siap. Nah, jadi nanti itu ada operasi juga yang namanya kurung dan pangkat gitu ya, eksponen. Nanti bertahap gitu. Oke, ini terkait bilangan. Terus jadi kita tetap harus walaupun kita wah ini gampang lah soalnya gitu kan, ngitung doang gitu, tapi kita tetap harus paham konsepnya lagi apa. Jadi bilangan tuh lebih konsep aja. Nah, ini biasanya ini kakak bikin warna biru aja. Ini biasanya PK nih. Kalau soal-soal kayak gini PK. Jarang sih yang PM gitu ya. Oke, kita coba lanjut. Yang kedua itu kita bisa biar berurutan. Kita bisa bahas terkait fungsi, komposisi, dan inverse. Nah, ingat ini kan fogo-fogo kayak gitu. Nah, itu berhubungan sama fungsi, komposisi, dan inverse.
Jadi ada F inverse gitu ya, kayak F bundar G, kayak gini. Terus ada misalkan fx doang. Terus ada misalkan, jangan panah deh, koma aja. Terus ada yang misalnya f inverse x gitu ya. Nah, ini yang berhubungan sama nomor 2. Soalnya mungkin udah sering juga lah ya di SMA. Ini berarti ngulas SMA aja. Nomor 4. Nomor 3 belum. Nomor 3. Kalau ini yang fungsi komposisi inverse ini biasa di sebenarnya PM juga ada sih, tapi seringnya di PK. Tapi kadang tuh PM juga ada. Kadang ya, kadang PM ada. Ya udah kita bikin aja deh kedua-duanya, PK dan PM. Tapi semua materi sebenarnya bisa PK, bisa PM ya, tergantung orang yang bikin soalnya. Sebenarnya lebih kayak gitu aja sih. Jadi kita nggak masalah bahas semuanya gitu. Nanti bentukan soalnya ya bisa kayak PK, bisa kayak PM gitu. Intinya kan tadi PK PM apa? Kalau PK itu ini lebih matematis gitu ya. Sedangkan ini soal cerita ya. Nalar. Ya, nalar gitu, penalaran. Oke, kita lanjut ya. Ada yang namanya aljabar. Oh, no. Nah, aljabar ya inget ini. Karena ada aljabar tuh kayak misalkan himpunan penyelesaiannya nggak ada himpunan penyelesaiannya ada, atau himpunan penyelesaiannya malah banyak gitu, atau satu gitu. Nah itu ada ketentuannya juga. Kita juga nanti coba review lah ya terkait aljabar. Kayak 3x tambah 2y sama dengan 4, terus x tambah y sama dengan 10 gitu ya misal. Lebih besar ini ya negatif berarti. Berarti berapa nilai x dan y gitu-gitu. Itu bentuk aljabar ya. Terus persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan dan pertidaksamaan. Nah, ini sama lah ya. Sama mirip-mirip sama aljabar, makanya kakak deketin. Kalau misalnya nanti mau dibahas, berarti ya biar dia nggak, apa ya namanya tuh, biar selaras gitu. Nah, di aljabar ini tuh bedanya sama persamaan dan pertidaksamaan lebih kayak gini. Kalau aljabar, biasanya dia bilang, yang mana yang variabel. Kita ya kenal variabel, kenal konstanta, kenal koefisien kayak gitu sih, lebih pengenalan aja. Nomor 5 sebenarnya ini kalau digabung jadi satu materi sih. Nah, ini mirip juga sebenarnya antara nomor 3 4 juga, yaitu PGL. Pernah dengar PGL nggak? PGL. Nggak tahu ya. Itu PGS. PGS apa? Garis apa? Apa? Persamaan garis Yuk, persamaan garis. singgung. Oke. Nah, sebelum masuk ke garis singgung, ada yang namanya persamaan garis lurus. Persamaan. Jadi kalau misalnya kita punya garis lurus, nanti kita tahu tuh apakah dia punya PGS atau enggak gitu. Nah, ini PGL, terus ada kurva juga. Kalau persamaan garis lurus kan biasanya tuh enggak kuadrat kan. Kalau kurva itu kuadrat. Jadi persamaan garis lurus ini linear, nama lainnya. Kalau ini kuadrat gitu ya. Kayak AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kalau ini bentukannya, kalau ini kayak gini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kalau ini misalnya AX tambah BX, AX tambah B sama dengan 0. Kayak gitu. Gitu ya. Atau sama dengan 5 atau berapa, bebas. Nah, terus ini berarti satu kesatuan nih, 3, 4, 5. Mirip-mirip lah. Terus habis itu yang keenam. Yang keenam itu ada yang namanya perbandingan dan rasio. Perbandingan dan rasio. Nah, yang ini, yang 3, 4, 5 ini tuh juga bisa, yang ini semua ya. Ini bisa PK dan PM juga. Ini bisa dua-duanya. Nah, perbandingan dan rasio ini lebih ke ini. Ada perbandingan terbalik, perbandingan ya berbalik nilai, perbandingan senilai gitu. Nah, itu masuk ke perbandingan dan rasio biasanya. Soal yang ini tuh lebih ke PM. Kenapa? Karena kalau misalnya dia di PK itu gampang banget dong gitu kan. Nah, biasanya di PM. Lebih ke soal cerita gitu. Terus, karena ngebandingin doang gitu ya. Terus nomor 7, aritmatika sosial.
aritmatika sosial. Contohnya apa? Ini biasanya pelajaran ini ya, pelajaran yang ngitung dosa, ngitung dosa. Tahu nggak Hmm, pelajaran yang berdosa kalau kita di matematika apa? ada matematika. Biasanya PM juga. Apa materi di matematika tapi kalau kita jalanin tuh di kehidupan nyata tuh kita dosa gitu. Ayo. Pajak, Oke, pajak terus apa lagi? apa? Bunga, Bunga. Ingatnya riba ya. riba. Iya benar. Bunga, terus habis itu ya baik itu bunga majemuk, ya bunga apa bunga tunggal dan lain-lain gitu. Terus apa lagi ya contohnya tuh? Ya itu sih matematika sosial biasanya lebih ke pelajaran ya matematika status kayak itu kayak investasi kayak gitu. Tapi investasi kan ada yang halal ada yang haram juga ya. Jadi tergantung investasinya kayak gimana. Tapi kebanyakan visual aritmatika sosial ini memang pelajaran tentang riba gitu ya. Tentang riba bunga ya bunga tentang modal awalnya berapa dan lain-lain gitu. Oke, lanjut kita ke nah ini lebih ke PK sih sebenarnya. Oh ya ada satu lagi nih sebenarnya materi yang bisa dibilang eh apa ya kalau dijalani juga juga nggak boleh gitu di matematika masih tahu nggak apa sebelum kakak sebutin nih ada lagi tahu nggak oh Nggak tahu. yang itu tapi sebagian doang sih nggak semua di materi itu yang Katu Bridge dadu Oh, peluang. nah ya benar oke itu ya ya undian-undian kayak gitu oke kita lanjut ke logaritma dan eksponen nanti kita tulis peluang kalau peluang kan biasanya gabung sama statistiska ya ininya apa namanya serangkainya logaritma dan eksponen. Nah, ini biasanya langsung ke PK ya. Biasanya ini PK. PK. Terus ada lagi, ini masih ingat lah ya, log dan eksponen. Insya Allah. Oke, turunan, Oke. Ini yang integral, limit gitu ya. Biasanya dua. tuh limit dulu sih harusnya. Limit dulu yang Ya, limit. dibahas. Baru turunan. Maksudnya Ya, integral. berintegral benar. Soalnya kan serangkai. Limit, turunan, dan integral. Terus yang ke-10 trigonometri, sin kosan gitu. Trigonometri. Yang ke-11 dimensi. Nanti dimensi itu ada garis dan sudut gitu ya. Terus ada yang namanya bidang, bidang datar, bidang atau datar, atau ya bidang datar juga boleh sih, bebas lah. Intinya tuh habis garis dan sudut kan dia bentuknya bidang kan gitu, kayak Dua dimensi. ya 2 dimensi. Kalau ini 1 dimensi. Nah, yang 3 dimensi namanya apa? Ruang. Bangun ruang. Bidang atau bangun datar ya, kalau nggak salah gitu ya harusnya. Oke, terus habis itu ada juga ini agak beda sih. Kalau yang ke 12 dulu aja deh. Yang ini dua aja. Yaitu statistiska. Waduh. Statistika. Kenapa? Aduh. Belum belajar. Ah, belum belajar. Belum. Tadi bisa statistiska. Data mean tadi. Oh, tuh suka statistika. Iya, itu masuk statistiska. Peluang. Sebenarnya lebih lebih ke ngafalin ini aja sih, ngafalin nggak tahu ya kakak tuh kalau lihat statistika tuh lebih ke ngafalin rumus sebenarnya jarang banget kayak misalkan median itu apa modus itu apa ngafalin statistika soalnya kalau orang yang belajar peluang pasti belajar statistika dulu kalau di sekolah-sekolah tuh Udah kayak. Tapi kayak kalau modus itu udah kayak kelas 10 kah? oke. Tapi udah belajar ini data yang berkelompoknya udah Ini kayak gimana tuh, Kak?
Ya sama aja sih kayak ini juga, apa namanya, bedanya kayak gini. Kalau tadi kan contoh soalnya itu data tunggal ya yang barusan kita bahas itu. Jadi kayak misalnya 4, 5, 6, 9, 13. Nah, ini kan data tunggal. Data tunggal bentukannya. Kalau data berkelompok tuh kayak gini. Misalkan kita punya data, terus habis itu frekuensi, jadi bentuknya tabel. Ini datanya dari 20 sampai jaraknya mau berapa ya? Mau 10 berarti 30 tambah satu berarti ini sampai 30, 21 berarti 21. 21 aja. Ini 21 sampai 30, terus 31 sampai 40, 41 sampai 50, misalnya 3 data aja ya. Ini 2, ini 9, ini 3 gitu. Terus nanti dia suruh nyari X rata-ratanya berapa, rata-ratanya berapa gitu, atau X barnya gitu. Terus misalkan, ya sama juga sih, kalau ini ada mean, median, terus modus, dan lain-lain. Di sini juga ada X bar atau mean tadi. Rata-rata, ada mediannya juga. Modusnya juga ada, dan lain-lain. Sama aja sih nyarinya. Tapi beda datanya kayak gini, ini data berkelompok, data berkelompok. Kalau ini data tunggal gitu. Data tunggal. Itu sih. Kalau data tunggal kan 4, 5, 6 udah kelihatan tuh. Oh, 4-nya ada 1, 5-nya ada 1, 6-nya ada 1 gitu ya. Kalau misalnya ada 4-nya, misalnya ada 4 satu lagi, berarti 4-nya ada 2 gitu, 5-nya yang 1. Nah, kalau ini datanya ya 21 sampai 30 nggak tahu yang mana angkanya nih. Apakah 22, 23, berapa gitu. Tapi ada 2 gitu frekuensinya. Jadi berkelompok gitu datanya. Jadi dikelompokin dari rentang sekian sampai sekian, ada sebanyak 2 buah. 31 sampai 40 ada sebanyak 9 buah gitu. Kayak gitu. Kalau ini kan 4 berarti ada 2 frekuensinya gitu ya. 5 ada 1. Kayak gitu. Beda data tunggal dan data berkelompok. Tapi pernah nemu tabel kayak gini? Belum. Oh, belum. Oke. Nah, itu terkait statistika. Jadi bahasnya 2 data ini, data tunggal dan data berkelompok. Tuh, terus habis itu, nah peluang tadi ya, yang mata dadu, terus kartu bridge, terus bola diambil, ada yang bersyarat, ada yang bebas, ada yang lepas gitu. Ya, ada syarat-syaratnya tertentu gitu. Terus nanti bisa bahas juga kombinatorial, pernah dengar? Belum nggak? Kombinatorial lagi. Faktorial, sorry. Faktoran kayak gitu. Bukan, yang kayak gini. Misalnya, kalau 2 faktorial itu berapa? 1 faktorial, 0 faktorial, Belum, belum. 3 faktorial, 4 faktorial. Cuman pernah ketemu sih soal ini, cuman nggak tahu soal apa. Nggak tahu soal apaan dong. Kocak. Oke. Nah, kalau misalnya dia 0 faktorial, biasanya nilainya 1. Ini kenapa ke 1? Misalnya ini 1 faktorial juga 1. Ada pembahasannya, tapi kayaknya nggak usah dibahas sekarang. Karena apa ya, kayak ya pada saat nemuinnya itu kurang lebih ada konsekuensinya kenapa jadinya 1 gitu ya. Jadi ini ditelan dulu aja. Nah, terus ini 2 faktorial berarti 2 kali 1. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini nilainya berapa nih? 2, Berarti ini 1, 1, 2, 6, 6. 3, 2. Hah? 24 dong. 24 ya. Aduh. Karena kan 6 kali 4 kan. Ya benar-benar. Nanti ada 5 faktorial, ada 6 faktorial, dan seterusnya. Nah, ini tinggal dihitung aja. Jadi kalau 6 faktorial berapa berarti? 6 kali hasil yang kelima. Oke, benar. Berarti ini 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 24 kali 5 berapa tuh? 0, 2, 120. Berarti ini dapatnya 120 gitu ya. Oke.